Halo teman-teman semua, sekarang kita berada di ruang distorsinya manusia dengan desainnya. Suatu ruang pembahasan berbagai macam hal dari sisi terluarnya. Udah gak sabar kan apa yang mau dibahas di sini sekarang? Let's check it out. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama gue Aditya Pratama dan sekarang kita sedang berada di ruang distorsinya manusia dengan desainnya. Di sini gua mau berbagi sekilas pemikiran tentang konsep ketuhanan yang apabila diterjemahkan ke dalam logika manusia maka sepertinya terdapat celah untuk dapat diperdebatkan kebenarannya. Disclaimer dulu, gue bukan lagi menggiring opini tentang hal-hal yang nanti bakal gue jelasin di sini dan bukan juga untuk menyalahkan tentang konsep ketuhanan tersebut. Gue beragama Islam dan gue juga percaya tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri. Bahkan tingkat probabilitas kebenarannya itu 80% telah dapat dibuktikan secara sains modern. Lantas 20%-nya seperti kehidupan setelah mati, surga dan neraka itu tidak ataupun belum dapat dibuktikan dengan sains. Jadi apabila dari 100%, 80% telah dapat dibuktikan kebenarannya, maka bisa dipastikan 20% sisanya itu benar. Oke, langsung aja kita ke inti pokok pembahasannya. Ini benar-benar gue nggak melakukan riset apapun tentang semua pernyataan-pernyataan ini. Murni semuanya adalah apa yang pernah gue dengar, apa yang pernah gue simak, dan cerita-cerita yang pernah diceritain ke gue. Kalau memang ternyata ini merupakan kesalahan dari berpikir gue, mohon tolong dikoreksi. Tapi kalau ini cerita yang gue denger salah, tolong kasih tahu cerita yang bener yang mana ke gue. Oke, yang pertama soal cerita manusia pertama di bumi. Seperti yang kita tahu, Nabi Adam dan Hawa merupakan ciptaan daripada Tuhan untuk tinggal di bumi. Mereka diturunkan ke bumi berdasarkan cerita dikarenakan satu dan lain hal yang yang nggak kita bahas lah di sini. Tapi poinnya begini, bagaimana hingga anak cucu Adam menjadi begitu banyak jumlah populasinya dan memenuhi bumi ini hingga sekarang. Seperti yang kita tahu, pernikahan merupakan cara manusia untuk mempertahankan garis keturunannya melalui anak. Hasil dari pernikahan tersebut tentunya. Dan sesuai dengan aturannya, pernikahan sedarah atau sekandung merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan tidak lazim untuk dilakukan. Namun saya terpikir satu hal, lantas bagaimana Nabi Adam dan Hawa di awal mereka melahirkan keturunannya? Maaf banget. Apakah tiap-tiap keturunannya dinikahkan? Apakah Nabi Adam menikahi putrinya? Apakah Hawa menikahi putranya? Atau bagaimana? Jika begitu keadaannya, apakah aturan Tuhan memiliki pengecualian sehingga hal paling fatal itu dibenarkan dan merupakan sesuatu yang dapat dimaklumi? Namun jika bukan begitu keadaannya, apakah ada juga pasangan yang lain yang diturunkan ke muka bumi selain Adam dan Hawa? Seharusnya, jika pernikahan saudara atau sekandung itu tidak diperbolehkan, maka keturunan Adam dan Hawa yang dilahirkan dan dibesarkan pada masa itu merupakan garis keturunan terakhir yang hanya tinggal menunggu mati. Lanjut, kedua, gue pernah dengar dan mungkin di antara kita juga banyak yang udah dengar tentang pernyataan ini. Apa pernyataannya? Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang diberi atau memiliki kehendak bebas seperti manusia. Selain manusia, semua makhluk bertasbih, bertahmid, dan bertahsin menyebut asma Allah dan hanya menjalankan perintahnya dan apa yang diperintahkan kepadanya. Artinya, tidak ada satu kehendak pun atau pilihan yang lain kecuali yang telah ditetapkan dan diperintahkan kepadanya untuk itu. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan beragam tugasnya. Dengan kata lain, malaikat merupakan makhluk yang tidak memiliki kehendak bebas dan hanya mematuhi perintahnya. Karena selain manusia, tidak ada satu makhluk pun yang memiliki kehendak bebas. Ingat ya, teman-teman, tidak ada satu makhluk pun selain manusia yang memiliki kehendak bebas. Dalam satu kisah yang pernah dengar, diceritakan pada saat Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam, seluruh makhluk termasuk malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Semua malaikat bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah. Ada satu makhluk
yang tidak mau dan memilih untuk tidak sujud kepada Adam, yaitu iblis. Iblis di sini merupakan salah satu dari golongan malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun berbeda unsur penciptaannya daripada malaikat yang lain. Namun yang menjadi sorotan gue di sini, kenapa iblis bisa menolak? Bukankah selain manusia tidak ada makhluk yang memiliki kehendak bebas? Bukankah selain manusia semua makhluk hanya bisa patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Jujur, gue butuh banget jawaban dari itu. Atau memang cerita yang selama ini yang gue denger itulah yang salah? Dan tolong siapapun yang mengetahui cerita yang sebenarnya, tolong ceritain ke gue supaya pertanyaan ini atau hal ini gak terus-menerus mengambang di pikiran gue. Lanjut. Oke. Kita kesampingkan dulu kisah yang tadi, sekarang kita bahas kisah lainnya yang masih berkaitan. Setelah perintah untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan tidak diindahkan oleh si iblis, maka Allah Subhanahu wa taala mengusir atau mengeluarkan iblis daripada surga. Pertanyaan gue selanjutnya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui bahwa kejadian tersebut akan terjadi pada saat itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui? Atau memang iblis diciptakan seperti itu? Jika memang iblis diciptakan dengan kodratnya seperti itu, lantas apa yang salah dari sikap iblis? Seharusnya tidak ada yang perlu dipersalahkan dari kejadian itu, karena memang iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapannya seperti itu. Apakah mungkin ada kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala atas penciptaannya? Saya yakin Allah tidak mungkin salah. Tidak ada sedikit pun probabilitas kesalahan yang dapat kita sematkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pemikiran liar dari cara berpikir gue terhadap hal-hal tersebut. Mungkin gue sendiri juga sebenarnya nggak menerima tentang pemikiran gila tersebut, tapi gue rasa nggak apa-apa deh sekalian gue sharing pemikiran terhadap hal ini. Gini, apa jangan-jangan Tuhan itu memang ada banyak? Kenapa? Ini analogi brengsek gue yang sebenarnya nggak boleh dipakai karena ini udah di level merepresentasikan sifat Tuhan sama dengan manusia. Tapi kalau mau nyimak sedikit tentang kebrengsekan logika berpikir gue, analoginya begini. Gue adalah iblis. Bokap gue adalah Tuhannya. Bokap gue memiliki kakak dan adik yang secara harfiah berarti Tuhan juga. Karena masih ada kaitannya dengan bokap gue. Gue mungkin akan membantah atau bersikeras tidak mau menuruti perintah yang berasal dari adik atau kakak dari bokap gue. Tapi gue akan menuruti dan menjalankan apa yang diperintahkan bokap gue sama gue karena itu ayah kandung gue sendiri. Dan mungkin hal yang sama juga akan dilakukan oleh anak dari adik atau kakaknya ayah kandung gue yang tidak akan mau menuruti apa yang diperintahkan karena perintah tersebut bukan berasal dari ayah kandungnya langsung. Masuk akal nggak? Mungkin ya, tapi serius ini logika paling brengsek dan sangat bertentangan. Masih ada satu hal lagi yang mau gue bahas sebelum masuk pada kesimpulan. Ini masih berkaitan soal apakah penciptaan iblis yang di dirinya terdapat banyak hal buruk seperti kesombongan, keangkuhan, dan lain-lain itu merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis memang dengan keadaan seperti itu. Jika iya, maka seperti yang udah gue sebutin tadi, nggak ada yang salah dong dari apa yang dilakukan oleh iblis, karena memang penciptaannya dibuat seperti itu. Lalu iblis ditempatkan di neraka. Kira-kira apakah neraka tempat yang salah untuk iblis? Kalau secara logika manusia, jika kondisinya seperti yang sudah gue sebutin tadi di atas, maka seharusnya neraka bukanlah tempat yang salah untuk iblis. Karena memang diciptakan untuk berada di situ. Ibaratnya gini, orang tua lu udah menyiapkan tempat atau rumah buat lu tinggal nantinya. Terus sampai pada waktunya lu tinggal di situ. Apa itu salah? Enggak dong, karena memang tempat itulah yang udah disiapin buat lu. Nah, apa jangan-jangan surga dan neraka yang notabene menggambarkan sebuah tempat merupakan tempat yang telah Tuhan sediakan untuk ditinggali. Apabila begitu, maka seharusnya peruntukan tempat itu untuk siapa juga sudah ditetapkan. Lalu apabila nantinya seandainya gua masuk ke dalam neraka, apakah itu salah?
bukannya memang berarti tempat itu disediakan untuk gua nantinya tinggal di situ? Jawabannya akan ada yang begini, ya selama di dunia kalau lu berbuat banyak kebaikan maka surga tempatnya. Tapi kalau lu di dunia banyak melakukan keburukan maka tempat lu di neraka. Yaitu semua tergantung diri lu sendiri. Oke, jawaban itu masuk akal. Tapi kembali lagi, apakah pada saat Tuhan menciptakan gua nih, Tuhan gak tahu ending hidup gua bakal kemana dan bagaimana? Kalau merujuk pada kata maha, seharusnya pada saat gua diciptakan, Tuhan udah tahu dengan kemahaannya endingnya hidup gua atau ending dari diri gua ini bakal seperti apa. Dan tempat yang mana yang bakal gua tinggali. Terus kalau di neraka, apa gua berarti orang yang salah? Lah, ya enggak lah, seharusnya orang pada saat gue diciptakan Tuhan juga sudah seharusnya tahu ending diri gue seperti apa. Masuk akal nggak? Nah, kita masuk pada kesimpulan. Jadi apa yang gue bahas dan jabarkan di atas murni hanya logika berpikir gue sebagai manusia yang dibekali akal dan pikiran untuk menerjemahkan sesuatu berdasarkan dari apa yang gue dengar. Mungkin, tapi gue yakin sih ini pemikiran yang salah. Ada banyak hal yang gue juga nggak tahu dan masih harus banyak belajar dari semua ini. Namun naluri manusia, ia akan berpikir terlebih dahulu secara liar terhadap sesuatu yang belum ia tahu dan akan ia cari tahu sebelum akhirnya mempelajari kemudian memahami hal tersebut. Pembahasan yang baru aja gue jabarkan bukanlah tolak ukur atas kesalahan yang pantas disematkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan di atas make sense dengan realita yang kita jalani sehari-hari. Satu-satunya pernyataan yang akan mematahkan semua pertanyaan yang ada di pembahasan kali ini ialah kita tidak boleh mencampuri urusan atau hal yang bukan ranah kita. Kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain karena kita tidak tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya dalam hidupnya. Seperti pernyataan di atas yang membahas soal konsep ketuhanan yang mungkin ada kesalahan itu tidaklah benar karena kita tidak tahu sedikit pun apa yang menjadi rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu semua merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri gua merupakan contoh manusia yang terlalu mencampuri apa yang gua nggak tahu dan bukan kapasitas gua, dan akhirnya berpikir sana sini ini itu dengan pemikiran konyol dan salah kaprah. Oke, sekian dari gua. Terima kasih sudah sangat baik mendengarkan, dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe, dan bagikan pembahasan ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu nih ada yang bisa kasih gua jawaban atas pertanyaan dan pernyataan-pernyataan konyol gua di atas. Sampai jumpa di topik pembahasan selanjutnya. See you next time. Peace.